Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Hikasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas Mula Warman, kelompok 2 PGSD 3. Berikut adalah video peer teaching yang telah saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Saya Bu, mohon izin nggih. Ya, Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat. Pagi yang cerah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah. Ayo kepada Mas Ulil, silahkan dipimpin doanya sebagai ketua kelas. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma. Satu macam aja. Amin. Terima kasih Mas Ulil sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak, di rumah kalian ada si kotak ajaib nggak? Televisi? Ada, Bu Guru? Ada. Terus di rumah kalian ada penerangan lampu? Ada. Anak-anak, kalau kalian menyalakan lampu ruang saklar, lampu ruang tamu, apakah lampu kamar kalian menyala? Tidak. Kenapa ya bisa seperti itu? Tidak tahu, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang si kotak ajaib dan juga alasan mengapa lampu di rumah kita apabila saklar yang satu dinyalakan tidak nyala semua. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini kan? Siap. Let's go. Nah, perhatikan bahan LKPD-nya Mas Ulil ini kertas LKPD-nya dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Nah, ini LKPD yang nanti akan kalian isi selama pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mengisi, kita mau lihat dulu. Kalian lihat dulu apa yang ditampilkan Bu Guru di depan. Sebentar, tahan aja. Nah, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Tapi belum ada. Ini ya, kita akan belajar tema 3, subtema 2. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menganalisis dan melaporkan hasil analisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan televisi yang berjudul Si Kotak Ajaib berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua adalah mengelompokkan benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat rangkaian listrik sederhana paralel. Nah, sebelumnya, Bu Guru mau kasih contoh nih, sebelum kalian melakukan atau mengisi LKPD yang pertama, itu Bu Guru mau kasih contoh. Ini ada sebuah teks eksplanasi yang berjudul Pillow Farnsworth. Nah, bisa kalian baca? Sudah ya? Nah, ini setelah menyimak teks eksplanasi tersebut, dapatkah kalian menentukan topik utama, deret penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan?
Topik utama pada teks eksplanasi ilmiah tersebut adalah pada paragraf 1. Jelas ya, pada paragraf eksplanasi atau teks eksplanasi paragraf 1 itu adalah merupakan topik utama. Nah, deret penjelasnya ada di paragraf 2 dan paragraf 3, sedangkan interpretasi atau kesimpulan ada di paragraf terakhir. Adapun informasi pentingnya adalah yang paragraf 1. Pilot Taylor Farnsworth, penemu asal Amerika Serikat yang lahir pada 19 Agustus 1906, memiliki ketertarikan di bidang teknik. Nah, informasi penting pada paragraf kedua, yaitu pada paragraf penjelas adalah tahun 1922, Farnsworth mulai mengerjakan rancangan kasar televisi elektronik. Ia menamatkan SMA-nya sambil bekerja. Informasi penting ke paragraf 3 adalah tahun 1926, Farnsworth mulai bekerja untuk mengumpulkan dana sumbangan George Everson dan Leslie Gorel. Kemudian paragraf penting informasi penting paragraf keempat atau kesimpulannya adalah pada 7 September 1927, Farnsworth berhasil menyiarkan tayangan menggunakan televisi elektroniknya dan memantenkan temuannya. Nah, ini adalah contoh mengerjakan LKPD yang pertama. Nah, setelah kalian melihat contoh ini, kalian kerjakan LKPD kalian yang sudah Bu Guru bagikan, dengan judul bacaannya yang anak-anak ya, yang ini saya bukakan contoh LKPD-nya. Nah, setelah kalian sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, tadi contohnya ya, sekarang tugas kalian mengisi LKPD ini dari bacaan si kotak ajaib. Kemudian kalian isikan di LKPD kalian ini. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Bisa ya? Bisa dong pastinya. Nah, caranya cari dulu informasi pentingnya. Informasi pentingnya apa? Kalian rumuskan dulu. Pertanyaan apa? Apa informasi penting paragraf 1, paragraf 2. Kemudian kalian cari lagi ini. Siapa tokohnya? Kemudian mengapa ini kejadiannya? Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, ini kalian isikan di LKPD kalian. Nah, oke, mungkin dari sini ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti bisa semua ya? Bisa. Bisa, Bu. Oke, silakan Mbak Febri mau tanya apa? Izin mau ke kamar mandi, Bu Guru. Oh iya, boleh. Hati-hati ya. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oh ya, untuk memecahkan suasana biar tidak loyo, kita tepuk semangat yuk. Bisa kan? Seperti biasa, tepuk semangat. Ya, Bu. Oke. Sekali tepuk semangat. Semangat. Sama, Dek. Yes. Yeay, kalian luar biasa. Nah, setelah kalian selesai, sekarang kita akan ke pembelajaran berikutnya. Oke, saya share lagi ya, anak-anak ya. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD yang pertama, kita akan menuju pembelajaran berikutnya. Nah, ini. Untuk menyalakan televisi dibutuhkan rangkaian listrik. Oh, maaf, bukan ini. Salah. Mohon maaf ya, salah ya. Ini yang nanti ini. Nah, ini LKPD berikutnya sudah selesai. Teruskan LKPD berikutnya. Nah, ini. Mengisi bahan konduktor dan bahan isolator yang ada di sekitar. Utamanya adalah bahan-bahan yang kalian bawa. Kalian kemarin kan sudah Bu Guru kasih tahu untuk membawa bahan-bahan untuk membuat rangkaian listrik sederhana paralel kan. Nah, dalam barang-barang di sekitar kalian itu ada yang bahan konduktor dan ada yang bahan
isolator. Ada yang tahu nggak bahan konduktor itu apa? Benda yang dapat mengantarkan panas, Bu. Terpanas. Oh, bagus sekali. Kemudian kalau barang isolator, Ya, kayak plastik, Bu. plastik. Barang isolator itu yang bagaimana Ya. pengertiannya? Yang mengantarkan panas dia. Tahan panas, Bu. Tahan panas dia. Nggak iya, panas. Panas, iya, dong. Tidak bisa menghantarkan Tidak panas, menghantarkan Bu. panas, Bu. Oh, Mbak Wiwi pintar semua. Sip, good job. Nah, itu tadi kalian tulis di LKPD kalian, benda-benda di sekitar kalian, mana yang termasuk benda-benda konduktor, dan mana yang termasuk benda-benda isolator. Isolator. Sudah bisa ya? Bisa. Oke, waktunya 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, Nah, ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sudah 5 menit, sudah selesai semuanya ya. Sekarang kita akan ke proyek berikutnya. Nah, perhatikan apa yang Bu Guru share. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini. Nah, sekarang kita sampai di sini. Untuk dapat menyalakan televisi, dibutuhkan rangkaian listrik agar dapat mengalirkan arus listrik. Masih ingatkah kalian dengan rangkaian seri yang kemarin, minggu kemarin? Masih? Masih. Bu. Bagus. Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Pada rangkaian seri, semua lampu tersusun berurutan. Nah, kalau di rangkaian seri, satu mati, semuanya akan mati. Satu nyala, semua akan nyala. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Untuk menjawab pertanyaan kita yang di awal tadi, kenapa lampu kalau di ruang tamu saklar dinyalakan, kamar tidak menyala? Inilah jawabannya. Perhatikan gambar yang Bu Guru tayangkan. Ini adalah contoh gambar rangkaian paralel. Nah, untuk kita mengetahui lebih lanjut, kita akan membuat rangkaian listrik sederhana paralel. Ayo semua sudah bawa bahan-bahan yang ada di depan kan? Kemarin sudah dibilangin. Sudah, Bu Guru. Cek dulu, dicek per kelompok ya. Kelompoknya kemarin sudah dibagi sama Bu Guru 4 orang ya. Ya, Bu. Ya, coba tak cek satu-satu bahannya dibawa semua apa enggak? Apa ada kelompok yang bahannya kurang? Ini kelompok Ulil enggak bawa, Bu. Ulil, Bu. Waduh, ini Mas Ulil enggak bawa, ini nilainya dikurangi nih. Apa ini yang enggak bawa? Nanti bisa pinjam temannya ya. Kabel, Bu, kabel. Ya, kok enggak bawa kabel itu ya gimana bikinnya? Yes, nanti pakai punyanya Bu Guru. Besok kalau ada proyek lagi, jangan sampai lupa. Oke, bagus. Oh, ini sudah lengkap. Oke, karena sudah lengkap kalian membawanya, sekarang Bu Guru akan putarkan video pembuatannya. Nanti akan Bu Guru hentikan, kemudian sambil kita buat bersama-sama ya. Kalau ada kesulitan, silahkan panggil Bu Guru ya. Ya, ini Bu Guru, apa itu namanya? Putarkan videonya. Nah, sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Nah, ini gambarnya Bu Guru sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat. Pagi hari ini kita akan praktik. Bu Guru sudah menjelaskan untuk membuat rangkaian. Bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah kardus. Kemudian sudah bawa semua. Oke, langsung ke anunya ya, caranya ya. Nah, ini cara yang pertama anak-anak. Pada kardus seperti ini anak-anak ya. Gambar Jadi polanya yang dulu. pertama adalah tempat baterai di sebelah sini. Kemudian saklar 1, saklar 2, saklar 3, di tengah-tengah lampu 1, lampu 2, lampu 3, kemudian kabel bermuatan negatif di sebelah sini. Nah, seperti ini.
Ayo semuanya digambar dulu polanya ya di kardusnya masing-masing ya. Ya Bu Guru. Ya, Sudah digambar semua. Sudah. Bagus. Ini Kita anak-anak ya, lanjutkan. untuk apa itu namanya, pola yang akan kita buat pada rangkaian listrik sederhana paralel. Nah, berikutnya adalah kita menentukan terlebih dahulu mana kabel positif dan mana kabel negatif. Anak-anak kalau membeli kabel sudah berbeda warna kan? Nah, ini di sini Bu Guru memakai kabel yang berwarna merah adalah kabel positif. Sedangkan kabel yang berwarna hijau bermuatan negatif. Nah, langkah berikutnya Nah, warnanya sudah berbeda kan kabel kalian? Nah, berikutnya ini adalah kita mengukur kabel yang akan kita buat. Nah, cara mengukur kabel ini disesuaikan dengan pola yang kamu buat ya. Ini kalian bisa menyesuaikan kardus kalian karena kalau kardusnya Bu Guru agak besar, jadi kabelnya agak panjang. Tapi boleh kok lebih pendek dari ini. Nah, setelah kita ukur, ayo sudah diukur semua anak-anak? Kabelnya sudah. Sekarang kita gunting kita ya. potong menggunakan gunting. Setelah kabel sudah dipotong-potong sesuai dengan polanya, sekarang kita akan mengupas kabel. Nah, cara mengupas kabel kalian bisa menggunakan cutter atau bisa menggunakan korek api dengan cara seperti ini. Kalau membakar tidak perlu lama-lama, cukup sebentar saja sudah terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Atau kurang panjang, kalian bisa memakai korek api lagi. Ingat ya, jangan terlalu lama. Nah, anak-anak, langkah berikutnya adalah kita menata atau mengatur rangkaian kita nanti akan seperti ini. Ini masih agar kalian mudah untuk mengingat ya. Nanti diperjelas lewat foto. Nah, ini. Jadi baterai diletakkan seperti ini. Nah, seperti ini. Saklar. Ini lampu. Nah, anak-anak, kita sekarang akan mulai merakit dan memasang ya. Pertama-tama kita pasang dulu fitting ke bohlamnya. Nah, setelah tadi dirangkai, kalian ayo saya tunggu merangkai kabelnya seperti yang sebelumnya ini tadi. Sudah dirangkai seperti ini. Ini belum direkatkan anak-anak ya, sudah dikelupas semua tapi belum direkatkan. Kalian atur seperti ini dulu agar nanti mudah. Jadi ketika mau merekatkan ini dibuka dulu selotipnya ya. Sudah selesaikah kalian mengatur seperti ini? Sudah. Sudah. Kemudian ini tadi sudah dimasukkan ke fittingnya ya, lampunya ya. Iya, Bu. Oke, kalau masukkan lampu ke fitting, bohlam ke fitting jangan sampai longgar ya, harus benar-benar erat. Karena kalau nggak erat nanti nggak mau nyala. Nah, ini. Kalian lihat setelah kan? selesai, ini kita masukkan seperti itu, seperti di video Bu Guru. Ayo semuanya dimasukkan. Sudah masuk seperti ini. Ini direkatkan seperti ini anak-anak ya. Nah, harus benar-benar rekat. Karena kalau tidak rekat nanti aliran listriknya tidak akan sampai. Jadi nanti lampunya tidak hidup kalau nggak benar-benar rekat. Nah, ayo semuanya direkatkan seperti itu ya. Ini ditaruh di sebelah sini, kemudian ini disambungkan ke ini saklarnya. Yang sebelah sini disambung dengan saklar. Nah, seperti itu anak-anak. Ayo semua Seperti ini, diikuti ingat ya. anak-anak ya, Kalau ada ketika kesulitan, boleh angkat tangan, nanti Bu Guru bantu. memasukkan kabel dan melintir kabelnya ini harus benar-benar erat. Nah, seperti ini. Ini nanti disambung dengan kabel positifnya di sini. Nah, ini. Nah, anak-anak, setelah ini selesai, tadi kita sambungkan dari bohlam lampu ke saklar. Sekarang kita sambungkan saklar yang sebelah sini ke kabel. Ini kita bercabang nanti karena kita bikinnya paralel anak-anak ya. Ini disambungkan 3 kabel yang sudah dibuka, kemudian dililitkan. Yang satu ke baterai positif, kemudian yang satu ini untuk mengalirkan arus listriknya ke
saklar berikutnya, saklar berikutnya. Sama seperti yang baris ini bikinnya juga sama. Kita rekatkan, kita jalin 3 kabel. Di sini itu ada 3 kabel. Sini tadi sama seperti ini masangnya, ini sama seperti ini masangnya. Oke, begitu juga yang ini. Nah, kemudian sama juga dengan alir negatif dari kabel dari sini. Ini kita pasang seperti yang di positif tadi, ada 3 cabang ya yang mengalir ke lampu, kemudian alur negatif yang ke lampu berikutnya dan lampu yang berikutnya. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, Nah, gimana? Sudah selesaikah kalian merakitnya? Kalau ada kesulitan, kalian angkat tangan ya. Apakah ada yang kesulitan? Ya, Bu. Tidak. Oke, kita lihat berikutnya ya. ini rangkaian sudah kita rangkai semuanya. Ini baterai sudah dimasukkan dan kita rangkai seperti ini. Gunanya apa? Agar baterainya itu melekat dengan sempurna, agar dapat mengalirkan arus listrik dengan maksimal. Ingat ya, baterai di sini adalah sumber energi listrik dari rangkaian listrik sederhana paralel ini. Nah, kemudian energi listrik dari baterai ini akan mengalir dari kutub positif ke kutub positif saklar. Kita coba ya, apakah kita bisa menyala? 1, sebelah sini, 2, 3. Nah, sudah menyala semua. Ini aliran Ayo, sekarang dites punyaan kalian sudah menyala semua energi apa positif. belum? Ini saya stop ya, saya mau lihat ini, saya mau lihat satu-satu. Ada yang belum nyala apa enggak ini? Punya saya belum nyala, Bu. Oh, punyaannya siapa ini yang belum nyala? Punyaannya Mbak Sulina ya? Coba saya lihat ini mana ini kelompoknya Mbak Sulina ini ada apanya ya kalau nggak nyala ya? Ayo coba dicek. Oh, ternyata ini kabelnya kurang rekat. Kalau merekatkannya nggak mau nyala. Oh iya, Bu. Ayo direkatkan kembali. Punya saya nyala, Bu. Ore, kalau sudah menyala kita ucapkan Alhamdulillah. Ore, luar biasa. Yang menyala, yang kelompoknya menyala duluan tadi kelompoknya siapa? Mbak Rita ya? Saya, Bu, saya. Oke, kelompoknya Mbak Rita maju ke depan. Kelompoknya Mbak Rita, siapa saja kelompoknya Mbak Rita? Mbak Rita, Mbak Riri, sama Mbak Tri ya? Sama Mbak Putri. Ya, Ayo, Bu. ayo maju ke depan dipresentasikan. Hasilnya. Ayo hasilnya dipresentasikan. Jurit. Gimana? Cepat. Cepat, maju. Ayo maju. Nggak usah malu-malu. Kita kan anak yang hebat, cerdas, dan berprestasi. Nggak boleh malu. Ayo Mbak Putri maju dipresentasikan hasilnya. Kita ini loh nggak mau maju loh. Ayo Mbak Rita juga maju. Gimana cara mempresentasikan? Ibu kasih contoh ya cara mempresentasikannya. Nanti kalian mengikuti ya. Masa presentasi sudah biasa presentasi loh, padahal malu loh. Jadi gini, teman-teman, ini kami akan mempresentasikan. Nah, ini presentasinya bahwa rangkaian paralel kami sudah bisa menyala. Nah, ini lampu paralel itu apabila satu dimatikan, maka yang lain tidak ikut mati. Nah, kenapa demikian? Karena bla 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 bla. Kalian tarik sendiri kesimpulannya untuk mengisi LKPD kalian yang terakhir. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau enggak ada yang bertanya, oh iya Mbak Febri mau bertanya, silahkan. Kalau kabelnya tidak dipotong-potong berarti bukan paralel ya, Bu? Kalau enggak dipotong-potong ya bagaimana cara menyambungkannya ya?
Kan kalau apa itu namanya kabel agar bisa tersambung kan dipotong-potong dulu. Kalau seri kemarin apa itu namanya satu menjadi satu kesatuan. Tapi kalau paralel ada 3 saklar. Jadi kalau lampunya ada 3, pakai 3 saklar. Kalau di seri misalnya lampunya ada 2, 3 atau 4, saklarnya hanya 1. Ya, Jadi, sekarang sudah jelas Bu Guru. oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Luar biasa lah Mbak Febri mau bertanya. Ayo yang lainnya jangan malu-malu. Semangat dong. Ayo ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya Bu, Oke Mbak Riri mau Saya, tanya Bu. apa? Silakan. Kalau di rumahku ada 10 lampu Bu, jadi ada 10 saklar begitu ya Bu? Nah, ayo mungkin ada yang ingin bisa menjawab sebelum Bu Guru menjawab. Ini nanti tadi kan ada hubungannya dengan kita bikin rangkaian paralel. Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaannya Mbak Riri? Ibu kasih kesempatan kepada anak-anak. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya, ada yang ingin menjawab? Mungkin Mbak Putri mau menjawab pertanyaannya Mbak Riri, kalau ada 10 lampu di rumah, apa saklarnya ada 10? Enggak dong Mbak Riri, kalau lampu misalkan di rumahku tuh di kamar ada 1, di luar ada 1. Dia bisa gabungin kalau misalkan yang di luar ada 2 lampu, itu kali ya Bu ya? Nah, ada yang 2 lampu, 1 saklar. Berarti itu adalah rangkaian apa? Rangkaian seri. Sedangkan dalam satu rumah itu bisa seri atau bisa paralel atau juga bisa dicampur. Nah, itu nanti di pembelajaran besok lagi ya. Kita belajar campuran. Untuk pembelajaran di subtema 2 ini kita konsen di pembelajaran rangkaian listrik paralel. Oke? Ada yang ingin bertanya lagi? Luar biasa pertanyaan dari Mbak Riri, luar biasa sekali jawaban dari Mbak Putri. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kalau nggak ada yang bertanya, Bu Guru mau tanya nih, anak-anak, kira-kira penerapan rangkaian listrik paralel ini selain di rumah-rumah atau keperluan rumah tangga, apalagi ya? Ayo, apalagi ya? Ada yang tahu? Ke mall Bu, ke Traffic mall light, tuh Bu. ada lampu-lampunya banyak. Lampu bang hijau, Bu. Lah, Mas Ulil, lampu bangjo, apa lampu bangjo itu? Lalu lintas, Lalu lintas, Bu. Lampu lalu lintas. Oke, kita save ini dulu, kita simpan untuk proyek di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa membawa peralatan yang nanti akan Bu Guru kirimkan lewat WA di grup ya, untuk peralatan dan bahan yang akan digunakan di proyek berikutnya. Proyek berikutnya adalah lampu lampu lalu lintas. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, ini Bu Guru ada soal evaluasi, kalian kerjakan, evaluasi pengetahuan kalian ya, hanya 10 soal kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan, kita selesai mengerjakan, kita berdoa ya. Sudah selesai semua soalnya? Ya, oke. Karena kita sudah menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita sekarang akan berdoa terlebih dahulu. Oh, sebelum penutupan, saya mau kasih semangat, oke? Mana semangatmu nanti kalau saya bilang kelas 6A, hebat, giat, berprestasi, begitu ya? Ya Bu. Ya Bu. Nah, kelas 6A. Hebat, giat, berprestasi. Luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini cukup sekian pembelajaran dari Bu Guru. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang
berkah dan barokah. Oke, sebagai oh iya, belum menyimpulkan ya tadi ya. Kita simpulkan dulu pembelajaran apa yang kita dapat pada pagi hari ini sebelum kita berdoa. Pembelajaran pada pagi hari ini, pembelajaran apa saja yang kita dapat? Yang pertama tadi apa, anak-anak? Paralel, Bu. Teks, Bu, teks. Teks. Apa tadi? Eksplanasi. Tadi mencari apa? Informasi penting. Informasi penting menggunakan kalimat tanya apa? Apa, siapa, kapan. Dari teks yang judulnya apa tadi? Kotak ajaib. Kotak ajaib. Kemudian yang kedua apa lagi tadi yang kita dapatkan? Paralel. Rangkaian paralel. Sebelum itu. Konduktor, isolator. Mengelompokkan benda-benda di sekitar kita, konduktor dan isolator. Oke, dan yang terakhir Membuat rangkaian paralel. Nah, luar biasa anak-anak semuanya. Nah, oke, karena kita sudah menyimpulkan. Oke, kita tutup dengan doa ya. Ayo kita tutup dengan doa. Silakan Mas Ulil dipimpin doanya. Oke, siap Bu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya pulangnya. Baik. Terima kasih Ibu Dia. Monggo Bu Sherly. Bu Sherly, silakan Bu Sherly. Ibu, Bu Dia, saya suka semangatnya Bu. Dari awal sudah gurunya semangat sekali. Cuma mungkin di awal keaktifan siswa masih kurang ya Bu ya. Jadi masih banyak ibu aja gitu. Jadi tapi ke ujung-ujungnya sudah mulainya siswanya mulai terlihat aktif. Terus dari saya cuma transisi antara mapel satu dengan yang lain dibuat sehalus mungkin gitu ya. Jadi ibu dari televisi tiba-tiba langsung konduktor, isolator gitu. Jadi misalnya televisi kabelnya tuh gimana anak-anak seperti itu. Jadi ada transisinya sendiri. Terus di penutup kesimpulan aja ketukar anu ya, ketinggalan tadi tapi nggak apa-apa, sudah semangat. Bagus. Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih. Cocok ya. Cocok ya teman-teman. Baik, kita kebut saja. Sudah bagus. Kita beri aplaus. Tadi untuk Bu Dita juga kita beri aplaus. Selanjutnya